Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih tercatat sebagai umatnya Rasulullah SAW, karena memang kita sangat mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu meraih ridha Allah dalam kehidupan. Karena kita ini sudah lama di dalam rahim ibu dulunya. Bahkan kita tidak tahu berapa lama kita baru bisa hadir ke muka bumi ini. Sehingga tidak ada satupun data yang mampu mencatat berapa harikah, berapa tahunkah, atau berapa miliar tahun kita berada sebelum lahir ke muka bumi ini. Kemudian nanti ketika kita meninggal dunia, juga kita tidak tahu berapa lama kita baru dikumpulkan di mahsyar, berapa lama kita di alam kubur, kemudian menuju sirat, sampai hari berbangkit. Itu tidak ada yang tahu berapa lama. Namun dalam kehidupan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa umatnya Rasulullah SAW berkisaran umur 60-70 tahun. Nah, dalam kehidupan kita ini, disinilah kita harus jeli dan selalu waspada agar perbuatan-perbuatan kita selama kita berada di dunia ini tidak keluar dari ketentuan Allah. Kenapa? Karena kita itu mengharapkan ridho Allah. Lalu muncul pertanyaan, apa itu ridho Allah? Ridha Allah itu adalah Allah setuju, Allah senang, Allah suka melihat perbuatan kita. Jadi selama Allah suka, senang terhadap perbuatan kita, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Maka untuk itu, Allah telah menggariskan dalam kehidupan ini berbagai macam aturan yang untuk dilaksanakan oleh setiap individu muslim atau setiap manusia. Mulai dari mengatur diri pribadinya, mengatur hubungan dia dengan manusia yang lain, dan mengatur hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan ini kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Misalnya kita mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita ada 3 hal ya. Yang pertama dari segi makanan. Bagaimana seorang mukmin meraih makanan yang halal, kemudian dia memakan makanan halal lagi baik, dan terus makanan itu betul-betul dia syukuri ketika dia memakannya. Yang kedua tentang akhlak atau adab-adab kita. Bagaimana tata cara bahasa, kemudian komunikasi dengan orang lain itu, sehingga tidak ada yang keluar dari mulut kita itu membuat orang lain tersinggung. Nah, kalau manusia tidak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan, atau mungkin terjadi perbantahan, insya Allah kita akan dapat ridho Allah. Kemudian dari segi pakaian, bagaimana setiap hari kita kemana-mana itu nutup aurat. Inilah cara-cara yang diridhoi Allah. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan manusia yang lain, yaitu bidang muamalah, sistem pergaulan. Dalam sistem pergaulan itu, kita harus menata segala sesuatunya sesuai ketentuan Allah. Nah, di dalam Islam, yang paling terkenal hubungan manusia dengan manusia yang lain itu adalah dalam bidang jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, akad kerja. Itu semua hubungan online, termasuk hubungan pernikahan juga muamalah. Nah, bagaimana kita menata sistem jual beli sesuai ridha Allah, sistem pergaulan sesuai ridha Allah, seorang penjual tidak menipu pembelinya, tidak curang dalam timbangan, tidak menjual barang yang diharamkan. Begitu juga dalam rumah tangga, ditata rumah tangga kita sedemikian baik sesuai dengan ketentuan Allah, maka rumah tangga dapat ridha Allah. Hubungan muamalah kita, hubungan kerja dengan orang lain juga dapat ridha Allah. Kemudian hubungan kita dengan Allah, yaitu bidang-bidang ibadah dan akidah. Bagaimana kita itu beribadah dengan benar ya, sesuai dengan ketentuan syarak. Kita tidak boleh membuat amalan ataupun membuat ibadah di luar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena itu akan membahayakan diri kita dan otomatis tidak dapat ridha Allah. Nah, semua ini adalah bagian dari persiapan kita untuk di hari yang lama tadi. Hari lama berbangkit kan, menuju hari berbangkit itu lama sekali. Maka
segala perbuatan kita, kita harus upayakan mendapat ridha Allah. Kita dapat rezeki, kita infakkan jalan Allah, kita mendapatkan rezeki itu juga dengan cara yang halal, maka ini bagian dari ridha Allah. Karena kita tidak tahu apakah kita nanti di akhirat menjadi orang yang suka disenangi atau masuk surga atau malah masuk neraka. Apakah nanti hisab kita mudah atau sulit? Kita tidak tahu. Maka inilah kesempatan kita selama kita hidup di dunia ini melakukan amal perbuatan yaitu sesuai dengan ketentuan Allah. Karena apabila sesuai dengan ketentuan Allah, Allah pasti ridho kepada kita. Allah pasti senang dengan kita. Dan Allah pasti menjadikan kita ini sebagai hambanya, yang mana apabila kita tercatat sebagai hambanya, insya Allah kita akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu kepada pemirsa di mana saja berada yang mendengar tausiah kami ini, mari sama-sama kita melakukan aktivitas, yaitu aktivitas ketaatan kepada Allah, sehingga tidak ada satu waktu pun, satu detik pun perbuatan kita kecuali yang kita lakukan itu yang memang Allah ridhoi. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah tentu tidak bisa simsalabim. Ya, setiap muslim harus menuntut ilmu, harus belajar. Kita tidak akan tahu apa yang Allah ridhoi terhadap diri kita kalau kita tak belajar, kalau kita tidak tahu. Kenapa? Al-ilmu qabla amal, kata ulama. Tahu dulu baru bisa diamalkan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mengamalkan? Seorang menyebutkan nikmatnya rasa kopi itu karena dia sudah minum kopi itu dulu, baru diberitahu semua orang. Begitu juga ketika kita ingin mencari ridha Allah, maka apa saja yang Allah ridhoi terhadap perbuatan-perbuatan itu yang kita tuntut. Berarti kita harus menggalinya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan pernah berhenti belajar, ya. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak boleh diabaikan. Itulah lentera yang akan menyuluhi kita dalam kegelapan perjalanan hidup. Karena apabila kita mengalami kegelapan dalam perjalanan hidup, lalu ada ilmu, berarti ada sedikit cahaya yang akan mengarahkan kita. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, kita berjalan di kegelapan, maka kemungkinan kita akan tersesat, bahkan mungkin akan terbentur dengan benda-benda yang tidak bisa kita lihat saat itu. Ini akan membahayakan kita. Maka sebagai kesimpulan kita dari tausiah ini, pertama, untuk mendapatkan ridha Allah, maka pelajarilah semua apa yang Allah tentukan untuk kita. Kemudian, sebagaimana kita menghabiskan waktu untuk mencari nafkah, mencari harta dunia, maka jangan lupa sisihkan juga waktu kita untuk ilmu. Agar apa? Agar kita mencari nafkahnya ridha Allah, agar kita menjalani kehidupan ini mendapat ridha Allah, agar semua aktivitas kita diridhai Allah. Terakhir, ada sebuah amalan untuk mendapatkan ridha Allah, agar dibimbing Allah. Jangan lupa membaca pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.